Malam belum selesai, tapi waktu hampir habis. 999 candi telah berdiri. Angin berhenti berhembus. Udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang akan pecah. Di bawah langit yang masih gelap, ribuan bayangan bergerak cepat. Makhluk tak kasat mata yang bekerja tanpa lelah, tanpa suara, tanpa jiwa. Satu candi lagi. Hanya satu. Di kejauhan, Roro Jonggrang berdiri kaku. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang mulai menelan seluruh keberaniannya. Ini bukan lagi permainan. Ini bukan lagi rencana. Ini adalah perang, dan ia hampir kalah. Bandung Bondowoso berdiri di tengah bayangan-bayangan itu. Wajahnya tenang, tatapannya lurus, tidak ada keraguan, tidak ada rasa tergesa. Seolah ia sudah tahu ia akan menang. Dan saat batu terakhir hampir diangkat, Roro Jonggrang menutup mata. Lalu, api menyala, suara lesung bergema, ayam berkokok sebelum waktunya, dan dalam satu momen yang tipis antara tipu daya dan takdir, segalanya berhenti. Ini adalah kisah yang diwariskan turun-temurun, sebuah wasiat leluhur yang tak pernah lekang oleh waktu. Pada masa ketika manusia masih percaya bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh mereka, tanah Jawa adalah tempat di mana dua dunia berjalan berdampingan. Dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat. Di tengah pulau itu, berdiri sebuah kerajaan yang begitu indah hingga banyak orang percaya bahwa para dewa pernah turun ke sana. Kerajaan Prambanan. Pagi di sana selalu dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti sawah. Suara gamelan terdengar lembut dari dalam istana. Rakyat hidup damai, menggantungkan hidup pada tanah yang subur dan kepercayaan yang kuat pada keseimbangan alam. Segalanya terasa utuh. Hingga suatu hari, keseimbangan itu runtuh. Dari arah utara datang ancaman yang tidak biasa. Bukan sekedar pasukan, bukan sekedar perang, tapi sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, lebih tidak manusiawi. Kerajaan itu dipimpin oleh sosok yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan akal. Ia bukan raja biasa, ia bukan kesatria biasa. Ia adalah jembatan antara dua dunia. Dan ketika ia memutuskan untuk menyerang, langit seolah ikut berubah. Awan menjadi berat, angin terasa membawa bisikan yang tidak jelas. Hewan-hewan menjadi gelisah, seolah alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Perang itu singkat, terlalu singkat. Pasukan Prambanan berjuang dengan keberanian, namun keberanian saja tidak cukup ketika musuh yang dihadapi tidak sepenuhnya hidup. Mereka melawan bayangan, mereka melawan sesuatu yang tidak bisa dibunuh, dan akhirnya kerajaan itu jatuh. Istana yang dulu megah berubah menjadi puing. Tanah yang dulu hijau berubah menjadi abu. Dan di tengah kehancuran itu, seorang raja kehilangan nyawanya dan seorang putri kehilangan segalanya. Roro Jonggrang
tumbuh sebagai putri yang tidak pernah benar-benar lemah. Ia bukan hanya cantik, ia tajam. Cara bicaranya terukur, tatapannya selalu penuh arti. Ia memahami bagaimana dunia bekerja, bukan hanya dari kemewahan istana, tetapi juga dari pelajaran tentang tanggung jawab, kekuasaan, dan harga dari setiap keputusan. Namun, semua itu tidak pernah mempersiapkannya untuk kehilangan. Hari ketika ayahnya gugur adalah hari ketika sesuatu di dalam dirinya ikut mati. Kesedihan itu dalam, tapi yang lebih kuat adalah kebencian. Ia tidak menangis di depan orang lain. Ia tidak meratap. Ia hanya diam, dan di dalam diam itu tumbuh sesuatu yang dingin. Di sisi lain, berdiri sosok yang menjadi penyebab semuanya, Bandung Bondowoso. Tubuhnya tinggi, tatapannya tajam. Kehadirannya selalu membawa tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang tidak hanya takut padanya, mereka merasa kecil di hadapannya. Ia adalah kekuatan, namun kekuatan itu tidak membuatnya utuh. Di balik semua itu, ada kekosongan. Dan ketika ia melihat Roro Jonggrang untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar ketertarikan, tapi kebutuhan. Ia tidak hanya ingin memilikinya, ia merasa ia harus memilikinya. Lamaran itu datang tanpa kehangatan. Tidak ada kata-kata lembut, tidak ada pilihan, hanya keputusan yang disampaikan seolah sudah final. Roro Jonggrang berdiri diam mendengarnya. Wajahnya tenang, namun di dalam pikirannya bergerak cepat. Menolak berarti mati. Menerima berarti mengkhianati dirinya sendiri. Ia terjebak, dan dalam keterjebakan itu, ia menemukan satu celah kecil, sebuah ide, berbahaya, tapi mungkin satu-satunya cara. Ia mengajukan syarat 1000 candi dalam satu malam. Syarat yang bagi manusia biasa tidak mungkin. Namun ia berbicara kepada seseorang yang tidak bermain dalam aturan manusia. Malam itu, dunia berubah. Tanah bergetar pelan, udara menjadi lebih dingin, dan dari kegelapan muncul mereka. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki bentuk pasti, bayangan yang bergerak cepat, tangan-tangan yang bekerja tanpa henti. Mereka tidak bicara, mereka tidak berhenti, mereka hanya bekerja. Candi demi candi berdiri, batu demi batu tersusun. Waktu terasa melar, namun jumlahnya terus bertambah. Roro Jonggrang menyaksikan semuanya, dan perlahan keyakinannya runtuh. Ini bukan lagi rencana yang aman. Ini adalah kesalahan besar. Saat angka mencapai ratusan, jantungnya mulai tidak tenang. Saat mendekati 1000, ia mulai panik. Dan saat ia menyadari bahwa ini benar-benar akan selesai, ia tahu, ia harus menghentikannya, apapun caranya. Malam semakin tipis. Udara terasa seperti menahan nafas. 999 candi telah berdiri. Satu lagi. Bandung Bondowoso berdiri diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Namun di matanya ada kepastian. Ia hampir sampai. Dan di kejauhan,
Roro Jonggrang bergerak, cepat, penuh tekanan. Ia membangunkan para wanita desa. Suaranya pelan, tapi tegas. Tidak ada waktu untuk ragu. Api dinyalakan, cahaya menyebar, lesung dipukul. Suara ritmis menggema ke seluruh penjuru. Ayam-ayam terbangun, gelisah, lalu berkokok. Suara itu memecah malam. Makhluk-makhluk gaib berhenti. Mereka melihat ke timur. Cahaya samar, cukup untuk menipu. Dan satu persatu, mereka menghilang. Sunyi. Bandung Bondowoso mengangkat wajahnya, menatap langit. Gelap, masih malam. Perlahan, ia menoleh. Tatapannya jatuh pada Roro Jonggrang. Dan dalam 1 detik, ia mengerti. Wajahnya berubah. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang dalam, dingin, menyakitkan. Kau menipuku. Suara itu pelan, namun lebih berat dari teriakan. Roro Jonggrang mundur. Langkahnya goyah, namun tidak ada jalan keluar. Udara terasa menekan, seolah dunia sendiri menahan geraknya. Bandung Bondowoso melangkah mendekat. Setiap langkahnya membawa tekanan. Setiap detik terasa lebih berat. Jika kau tidak ingin menjadi istriku, ia berhenti, menatapnya dalam. Maka kau akan menjadi bagian dari sumpah ini. Tangannya terangkat, angin berputar, tanah bergetar. Roro Jonggrang mencoba bergerak, namun tubuhnya tidak lagi miliknya. Dingin menjalar dari kaki ke dada, ke wajah. Ia ingin berteriak, namun suaranya terkunci. Ia ingin lari, namun kakinya membeku. Dan perlahan, ia berubah menjadi batu, menjadi candi, menjadi yang terakhir. Hingga kini, kisah ini masih hidup. Di Kompleks Candi Prambanan, banyak yang percaya bahwa arca Dewi Durga adalah wujud Roro Jonggrang. Orang datang bukan hanya untuk melihat, tapi untuk merasakan. Ada yang bilang tempat itu sunyi. Ada pula mitos yang beredar di masyarakat. Pasangan yang datang bersama ke sana tidak akan berjodoh. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, cerita itu terus hidup. Seperti bayangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Ini bukan hanya cerita tentang cinta. Ini tentang luka, tentang pilihan, tentang bagaimana manusia mencoba mengendalikan takdir dan gagal. Bandung Bondowoso mencintai, tapi dengan paksaan. Roro Jonggrang melawan, tapi dengan tipu daya. Dan pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Kini candi-candi itu masih berdiri, diam, namun mungkin tidak pernah benar-benar kosong. Di antara batu-batu itu, ada cerita yang tidak pernah selesai. Jika kamu mendengarkan dengan cukup tenang, mungkin kamu bisa merasakannya. Dan mungkin itu bukan hanya cerita. Karena setiap kisah yang diwariskan leluhur bukan sekedar cerita, melainkan pesan kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Kisah boleh berakhir, namun wasiat leluhur akan selalu hidup.